Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome to my YouTube channel Dian Nova Arianti. Semoga semuanya sehat-sehat ya, amin. Nah, di video kali ini kita mau bikin bolu yang rasanya beneran enak banget. Ini disukai banyak orang karena rasanya yang super lembut, legit, dan yang pasti ini rasanya beneran enak banget. Bolu tape sultan. Kenapa dibilang sultan? Karena selain rasanya yang enak banget, ini kita bikin dengan bahan-bahan yang premium ya teman-teman. Mau tahu kan cara bikinnya? So, tonton terus ya video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen yang positif, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami berikutnya. Terima kasih. Langkah pertama, kita lelehkan butter dan margarinnya dulu. Siapkan fry pan, kemudian masukkan 100 gram margarin dimix dengan 100 gram butter. Nah teman-teman, untuk margarinnya aku gunakan Mother Choice dan butternya digunakan Wisman ya. Nah kalau sudah lalu margarin dan butternya ini kita lelehkan di atas api kompor yang sangat kecil. Kira-kira kecil seperti ini untuk api kompornya. Kemudian kita aduk butter dan margarinnya ini sampai meleleh semua ya. Oh ya teman-teman, kalau dirasa fry pan-nya ini sudah cukup hangat, jadi hangat saja, jangan panas, kita matikan api kompornya. Aduk kembali butter dan margarinnya sampai semuanya meleleh ya. Nah teman-teman, jadi tidak perlu kita lelehkan di atas api kompor yang menyala ya, supaya nanti butter dan margarinnya ini tidak pecah atau keluar minyak, karena bisa menyebabkan bolunya nanti bakal bantet ya. Nah teman-teman, seperti ini butter dan margarin yang sudah dilelehkan, ini hasilnya cantik banget, tidak kelihatan ada minyak yang pecah ya. Lalu ini kita biarkan dingin dan disisihkan dulu. Oke, lanjut berikutnya kita mau bikin oles loyangnya dulu. Nah, di sini sudah disiapkan 1 sendok teh margarin, 1 sendok teh minyak goreng, kita tambahkan 1 sendok teh tepung terigu. Lalu diaduk sampai rata, sampai tidak ada tepung dan juga margarin yang menggumpal ya. Nah, teman-teman, jadi ini tuh cara bikin oles loyang Carlo Homemade. Untuk takaran bahannya 1:1 ya. Nah, kalau sudah diaduk rata dan tidak ada bahan menggumpal seperti ini, lalu langsung saja kita oleskan ke dalam loyang. Dan ini aku gunakan loyang Nordic diameter 24 cm dengan tinggi 10 cm. Oleskan Carlo Homemade-nya tipis-tipis saja sampai merata ya. Nah, untuk sisa Carlo-nya ini bisa kita simpan lagi di suhu ruang, kedap udara, ataupun di dalam kulkas ya. Nah, teman-teman, kalau sudah diolesin merata seperti ini, lalu loyangnya ini kita sisihkan dulu ya. Berikutnya siapkan 400 gram tape singkong yang manis, dan ini untuk sumbu di bagian tengahnya sudah dibuang ya. Lalu tambahkan 4 sendok makan kental manis putih. Kalau sudah, tambahkan juga 3 sendok makan santan instan. Dan ini kemasan santan instan 65 ml ya teman-teman. Aku kira-kira saja 3 sendok makannya, lalu kita aduk sampai merata. Nah, kalau sudah rata seperti ini, lalu ini tape singkongnya kita sisihkan dulu. Lanjut berikutnya kita siapkan wadah yang bersih, terbebas dari residu minyak dan juga air, lalu kita masukkan 8 butir telur ayam. Usahakan pilih telur yang agak besar dan masih baru ya. Kemudian tambahkan juga 1 butir kuning telur, 220 gram gula pasir. Tambahkan juga setengah sendok teh garam halus. Lalu emulsifier atau SP sebanyak 1 sendok teh. Nah, kalau sudah semua, lalu ini kita mixer dengan speed paling tinggi sampai putih kental berjejak. Untuk waktunya kurang lebih 8-10 menit ya. Nah teman-teman, ini sudah putih kental berjejak, tandanya kelihatan ada jejak yang tertinggal, dan juga ini ada jambul yang terbentuk ketika mixernya diangkat ya. Lalu masukkan tape singkong yang sudah kita haluskan sebelumnya.
Tambahkan setengah sendok teh vanili cair atau boleh juga yang bubuk. Kalau sudah ini kita mixer asal rata saja, di mixer dengan kecepatan paling rendah ya. Nah, kalau sudah lalu kita masukkan tepung kering dengan cara diayak, supaya teksturnya lebih halus dan tidak ada bahan yang menggumpal ya. Masukkan 2 sendok makan susu bubuk, dan supaya nanti bolu tapenya ini berasa creamy, kita tambahkan 2 sendok makan fiber cream. Boleh juga menggunakan creamer merek lainnya. Tambahkan juga 1 sendok teh baking powder, 160 gram tepung terigu protein sedang segitiga biru. Kemudian diayak. Nah, kalau sudah diayak lalu kita mixer dengan kecepatan paling rendah, ini kita mixer asal rata saja. Nah, sebelumnya jangan lupa kita aduk-aduk dulu seperti ini supaya nanti tepungnya tidak berterbangan ya. Kemudian kita masukkan butter dan margarin yang sudah kita cairkan sebelumnya. Jangan lupa pastikan kondisinya sudah dingin ya. Nah teman-teman, supaya nanti bolunya ini berasa ada rasa gurihnya, kita tambahkan 100 gram keju parut. Kalau kejunya sudah, lalu kita aduk sampai merata dengan menggunakan spatula. Aduk dengan teknik aduk balik. Aduknya pelan-pelan saja supaya nanti tidak overmix ya. Nah, kalau sudah diaduk rata seperti ini, masukkan adonan bolunya ke dalam loyang. Sebelumnya ini loyangnya mau aku taburin dulu dengan kacang almond dan juga keju parut secukupnya saja. Atau boleh juga menggunakan topping lainnya seperti kismis. Kemudian tuangkan adonan. Ratakan adonan bagian atasnya, lalu ini kita hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalamnya keluar, agar nanti kuenya ini tidak berpori kasar dan teksturnya lebih halus ya. Nah teman-teman, supaya rasanya lebih mantap mau kita tambahkan sisa kacang almond sebelumnya dan juga 50 gram keju parut. Ratakan kejunya, lalu ini bolu tape sultannya siap untuk kita oven. Sebelumnya ini ovennya sudah dipanaskan selama 10 menit, dipanaskan di suhu 200 derajat api atas bawah. Masukkan loyang bolunya, lalu kita oven atau panggang di suhu 180 derajat api bawah dan 170 derajat api atas. Oven selama 50-60 menit atau sampai matang, bisa juga disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, ini bolu tape sultannya sudah matang. Masya Allah nih, wangi banget memenuhi ruangan yang ada di sini. Angkat bolunya, dinginkan, lalu siap untuk kita keluarkan dari loyang ya. Masya Allah, ini bolu tape sultannya cantik banget, matang dan mengembang dengan sempurna. Sekarang coba kita potong bolu tapenya. Masya Allah, ini hasil bolu tapenya cantik banget, teksturnya super lembut. Nah teman-teman, ini bolu tapenya sengaja kita oven agak gosong supaya rasanya makin gurih. Dan ini teksturnya tetap lembut. Tadi aku udah cobain, jujur nih teman-teman, bolu tape sultan ini rasanya beneran enak banget. Yang pasti ini super lembut, manisnya pas, ini juga ada rasa gurihnya. Teksturnya agak sedikit lembab dan juga sangat legit. Kejunya berasa banget dan juga kacang almondnya sangat gurih. Pokoknya ini mantep ya teman-teman. Wah teman-teman harus ribet ya resep bolu tape sultan ini, karena selain rasanya yang enak banget, bahan dan cara bikinnya juga sangat mudah. Untuk ide jualan bolu tape sultan ini bakal laris manis. Ikutin step by stepnya, insya Allah ini anti gagal ya. Oke teman-teman, silahkan dicobain ya. Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, bantu share ya ke sosial media kalian lainnya. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.